Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam jumpa lewat renungan harian edisi Rabu tanggal 23 September 2020 Gereja Toraja di Jemaat Laharway Telo Baru. Dan damai sejahtera serta sukacita selalu melimpah dalam kehidupan kita karena pertolongan Roh Kudus. Kita akan mendengarkan firman sebagai landasan kegiatan hari ini, yaitu dari kitab Bilangan pasal 11 ayat 10 sampai 15 dengan tema Tuhanlah teman curhatku. Mari kita satukan hati kita dan kita memohon pertolongan kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Bapa yang maha kuasa di atas langit dan di bawah bumi, dan memelihara perjanjian dan kasih setianya kepada hamba-hambanya. Kami mengucap syukur kepadamu atas berkat Tuhan yang telah diberikan hingga pada pagi ini. Kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat dan siap mendengarkan firman kebenaran-Mu sebagai kekuatan kami di hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa memimpin kami dan berkatilah kami, karena sesungguhnya kami telah siap menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Pembacaan firman yaitu dari kitab Bilangan pasal 11 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-15. Bilangan pasal 11 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-15. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah muka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Mengapa kau perlakukan hamba-Mu ini dengan buruk? Dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di mata-Mu, sehingga Engkau membebankan kepada aku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini? Atau akukah yang melahirkannya? Sehingga Engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pengasuh, memangku anak yang menyusui, berjalan ke tanah yang Kau janjikan, dengan bersumpah kepada nenek moyangnya. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika Engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya Engkau membunuh aku saja, jika aku mendapat kasih karunia di mata-Mu, supaya aku tidak harus melihat celakaku." Amin. Saya berikan jawab pembacaan kita di pagi hari ini, yang mana firman ini akan menjadi kekuatan dalam melaksanakan aktivitas kita pada hari ini. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, tema dari pembacaan kita diberikan Tuhanlah teman curhatku. Parampoi laku puang tu isi kenan. Saudara yang sama dikasihi Tuhan, banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan di dalam kehidupan kita ini banyak suka dan duka yang kita hadapi. Suka dan duka ini kadang kita membutuhkan teman atau membutuhkan orang lain untuk menyampaikan apa yang kita rasakan. Kenapa kita harus menceritakan kepada orang lain dengan harapan bahwa mereka bisa membantu kita, bisa memberikan solusi untuk menyelesaikan tentang permasalahan-permasalahan yang kita hadapi.
Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, pembacaan kita di pagi hari ini memberikan contoh kepada kita, kepada siapa kita harus menyampaikan curahan hati kita, kepada siapa kita harus mengadu. Karena Bapak Ibu harus tahu, di saat kita menyampaikan hal-hal yang kita alami kepada orang lain dan bukan pada sasaran yang benar, akan menjadi berbahaya sendiri bagi kita. Kita curhat dengan harapan mendapatkan solusi, tapi malah bisa menjadi bumerang bagi kita sendiri. Olehnya itu Bapak Ibu, mari kita lihat pembacaan kita pada pagi hari ini, yaitu di Bilangan pasal 11 ayat 10 sampai 15, di mana Musa saat memimpin orang Israel di dalam perjalanan, sungguh luar biasa hal-hal yang dialami oleh Musa. Bahkan secara manusia, Musa sudah tidak sanggup untuk menjadi memimpin orang Israel ke tanah Kanaan. Apa yang dilakukan oleh Musa, Bapak Ibu? Curhatnya Musa disampaikan kepada siapa? Apakah kepada orang Israel atau kepada siapa? Ternyata Musa menghadapi orang Israel sangat kuat, tidak memperlihatkan keluh kesah mereka, tapi justru kepada Tuhanlah mereka menyampaikan apa yang dialami oleh Musa. Beban-beban yang sungguh luar biasa yang dialami oleh Musa dikemukakan kepada Tuhan. Dan mungkin kalau kita lihat permasalahan-permasalahan yang dihadapi sangat berat, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan. Jadi di dalam pembacaan kita, apa yang dilakukan Musa sebagai berikut. Musa datang kepada Tuhan untuk mencurahkan segala isi hatinya, menyampaikan segala keluhan dalam tugas memimpin bangsa Israel yang kita kenal tegar, tengguh. Kalau kita baca dalam Alkitab, permasalahan yang dialami oleh Musa sangat berat, Bapak Ibu. Di dalam ayat 11 dikatakan, lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk, dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu, sehingga engkau membebankan kepada aku tanggung jawab atau seluruh bangsa ini. Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini, atau akukah yang melahirkannya, sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pengasuh memangku anak yang menyusui berjalan ke tanah yang kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja, jika aku mendapatkan kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Itulah permasalahan yang dihadapi oleh Musa yang sangat berat. Bahkan Musa tidak sanggup lagi, akhirnya mengatakan kepada Tuhan, bunuhlah saja saya. Artinya bahwa penderitaan yang dialami oleh Musa sungguh luar biasa. Nah, permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Musa bukan disampaikan kepada orang Israel, tetapi disampaikan kepada Tuhan. Itulah yang pertama yang dilakukan oleh Musa. Kedua, jika kita melihat jawaban Tuhan kepada Musa, ternyata dia berpikir bahwa bagaimana untuk lari dari permasalahan itu, tetapi seharusnya yang dipikirkan Musa bagaimana menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, kadang kalau kita mendapatkan permasalahan, seakan-akan kita mulai dari kenyataan. Bahkan kadang kita berpikir, sebenarnya saya ini mati saja karena saya sudah tidak sanggup menghadapi ini. Ternyata pemikiran-pemikiran ini adalah keliru-keliru. Seharusnya yang kita minta kepada Tuhan ialah, Tuhan, mohon petunjuk bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan ini, supaya Tuhan menunjukkan jalan kepada kita.
Jadi jangan kita lari daripada kenyataan, tetapi yang kita mohon kepada Tuhan, mohon petunjuk apa yang kita harus lakukan. Jadi pertama, tadi kita yang harus lakukan, menghadap kepada Tuhan, menyampaikan berbagai masalah keluhan kita. Kedua, memohon kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan jalan, memberikan petunjuk bagaimana menyelesaikan permasalahan. Ketiga, kita yakini bahwa sampaikanlah setiap pergumulan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena Dia selalu setia mendengar setiap curahan hati kita, dan Dialah yang akan melepaskan kita dari berbagai macam permasalahan yang kita hadapi. Jadi ada 3 poin, dan yang poin ketiga, Bapak Ibu perlu ingat, yakinlah dan teguhlah bahwa Tuhan Yesus, Tuhan kita yang selalu setia, akan mendengarkan permasalahan-permasalahan kita dan setia untuk menolong dalam menyelesaikan permasalahan itu. Mungkin salah satu contoh yang kita hadapi seperti sekarang di masa COVID ini, sungguh luar biasa permasalahan yang kita hadapi. Bahkan kadang kebutuhan ekonomi kita sudah tidak mencukupi, tetapi kita selalu yakin bahwa permasalahan ini Tuhan akan menyelesaikan dalam kehidupan kita, karena kita yakini sendiri bahwa Tuhan tidak pernah akan memberikan percobaan kepada kita di luar tanggung jawab atau di luar kemampuan kita. Olehnya itu Bapak Ibu, lewat pembacaan kita pada pagi hari ini, marilah kita mencontohi Musa di saat kita menghadapi berbagai macam permasalahan. Jangan lari kepada siapa-siapa, tetapi yang pertama kita menyampaikan curahan hati kita adalah Tuhan. Nanti Tuhan yang akan bekerja bersama dengan Roh Kudus-Nya akan menunjukkan jalan kepada kita. Olehnya itu Bapak Ibu, marilah kita kuat dan selalu kita ingat bahwa Tuhan kita Yesus Kristus ada Tuhan yang selalu setia, yang akan selalu menolong kita di dalam permasalahan, di dalam hal-hal yang mungkin menurut pribadi kita tidak sanggup, tapi yakinlah Tuhan sendiri yang akan menyelesaikan permasalahan kita, karena Tuhan Yesus sendiri menyampaikan kepada kita, hai yang berbeban berat, datanglah kepadaku, supaya beban itu saya angkat daripadamu. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini menjadi kekuatan kita dalam aktivitas kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Untuk menutup renungan harian kita pada pagi hari ini, mari kita kembali menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang selalu memberikan kekuatan kepada kami dalam menghadapi kehidupan. Walaupun di dalam situasi yang sulit, kami yakin kuasa-Mu tidak pernah meninggalkan kami, bahkan selalu menopang, sehingga kami tidak pernah merasa berkekurangan dan kuat karena firman-Mu. Oleh itu ya Tuhan, arahkanlah kami bahwa hanyalah Engkau yang menjadi tempat curahan hati kami untuk menyampaikan segala macam keluhan yang kami hadapi ya Tuhan. Dan kami akan selalu meyakini bahwa permasalahan-permasalahan yang kami hadapi, Tuhan sendirilah yang akan menolong kami. Tuhan sendiri yang akan menyelesaikan, karena Tuhan sendiri akan selalu setia dalam kehidupan kami. Berikanlah hikmat kepada kami Tuhan, bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kami hadapi, bukan menghindari permasalahan itu ya Tuhan. Olehnya itu ya Tuhan, dengan firman ini kami akan selalu kuat bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Bapa yang Maha Kasih, hari ini kami akan beraktivitas sesuai dengan tanggung jawab yang Tuhan telah berikan. Kiranya lingkupilah kami dengan kuasa dan Roh Kudus-Mu. Biarlah semua mampu mengerjakan sesuai kehendak-Mu dan berkenan di hadapan-Mu, dan nama-Mu lah yang kami akan tetap muliakan. Inilah doa kami ya Tuhan, ampunilah salah-salah kami, ampunilah dosa-dosa kami, biar kami selalu layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami membawa doa kami ini. Amin. Demikianlah renungan harian kita yang akan menjadi kekuatan kita dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan telah berikan. Tuhan memberkati kita semua.
Selamat beraktivitas dan salam sehat. Terima kasih.